Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan di hari ini, Selasa 28 Februari tahun 2023. Kita bersama mengucap syukur kepada Tuhan Allah di dalam kasih Yesus Kristus. Karena Tuhan kembali menganugerahkan ruang waktu dalam kehidupan kita, menikmati kehidupan di hari ini. Terlebih kita sudah berada di minggu-minggu sengsara. Mari saudara, sebelum kita melaksanakan berbagai aktivitas di hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa dan membaca firman Tuhan dalam perenungan bersama di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan nyatakan dalam keberadaan hidup kami. Kami boleh nikmati dalam keadaan kuat, sehat, dan yang terus dibaharui. Sebelum kami melaksanakan berbagai aktivitas di hari ini, hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkuasa dalam setiap pribadi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dibimbing, dituntun, diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan di hari ini, dan biarlah firman Tuhan yang berkuasa dalam setiap pribadi kami, bahkan dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita membaca bahagian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 41 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Berkata begini, orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua kita pernah mengalami yang namanya sakit. Sakit apapun yang kita derita, yang pasti saudara dan saya pernah mengalami. Bahkan ada orang yang pernah mengalami rasa sakit yang hampir saja merenggut nyawanya atau mati, saudara. Dan banyak kesaksian-kesaksian yang teralami, yang diceritakan dan yang diungkapkan sebagai satu kesaksian iman di dalam kehidupan ini. Di hari ini kita belajar daripada ungkapan Raja Daud yang mengungkapkan bagaimana pada waktu dia lemah, pada waktu dia sakit, pada waktu dia tidak berdaya. Ada orang-orang yang datang menjenguk dia, bercakap bersama, memberikan kekuatan, berdoa dalam pergumulan bersama itu sendiri. Tetapi ternyata saudara-saudara bahwa mereka yang datang menjenguk, melihat keberadaan Raja Daud itu sendiri dalam kelemahan, dalam kesakitan. Tidak semuanya murni. Ada yang merancang kejahatan. Ada yang suka dia cepat mati. Ada juga yang mengatakan, wah, sudah benar engkau sakit karena engkau banyak melakukan kesalahan dan dosa. Dan lain sebagainya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu keluh kesah yang diungkapkan oleh Daud. Dia sangat menyesal bahwa ada teman-teman yang berlaku demikian terhadap dia. Tetapi satu hal yang dibuat oleh Daud, bagaimana dia mau mengaminkan bahwa kuasa tangan kasih Bapa Sorgawi tidak pernah meninggalkan dia. Dan Tuhan Allah yang dia sembah siang dan malam tidak memiliki rancangan yang jahat di dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan punya rancangan yang baik di dalam kehidupan Raja Daud. Dan karena itu Raja Daud belajar untuk introspeksi diri dari segala kelemahan-kelemahannya. Dan dari introspeksi diri, dari segala kelemahan dan keberdosaannya itulah dia bangkit melihat bagaimana karya kasih dan anugerah Tuhan terus teralami dalam kehidupan dia. Dalam kelemahan tubuhnya dia bangkit, dia termotivasi untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang berlaku jahat kepada dia
bahwa aku punya Tuhan Allah yang berkuasa, yang mampu melakukan berbagai keajaiban dan mujizat dalam hidupku, yang menyelamatkan aku, yang memberi aku ruang dan kesempatan untuk bisa dapat menikmati kehidupan, sebab kehidupan itu adalah milik Tuhan. Ini menjadi satu kesaksian iman di dalam kehidupan kita di minggu-minggu sengsara ini. Tetapi firman Tuhan ini juga mengingatkan kita jangan sekali-sekali merancang kejahatan terhadap teman, terhadap sahabat, bahkan terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang tua. Karena itu Tuhan tidak suka orang yang merancang kejahatan itu sendiri. Dia akan menabur kejahatan. Sebab apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Jadi sebagai anak-anak Tuhan di hari ini kita diingatkan untuk tidak merancang kejahatan dalam kehidupan ini. Tapi yang harus kita rancang yaitu takut akan Tuhan dan mau hidup di dalam kebenaran. Di saat kita dalam kelemahan, di saat kita dalam sakit, jangan kita putus asa. Belajar seperti Raja Daud. Mengucap syukur dan mau melihat segala rancangan-rancangan Tuhan yang begitu indah, yang selalu nyata di tengah-tengah keberadaan hidup kita. Saya mengajak kita di hari ini, mari kita terus mengasihi Tuhan sambil mengandalkan Tuhan dan melakukan puasa diakonal, sebab apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Memberi dengan penuh sukacita, tetapi juga dengan hati yang tulus untuk bisa membantu dalam tugas pelayanan, sehingga banyak orang mendapatkan karya keselamatan dalam tugas dan kepelayanan, dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, bahkan bernegara ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan di hari ini yang mengubah berbagai cara kehidupan kami. Kalau mungkin saat ini Tuhan jumpai dalam kehidupan anak-anak-Mu, ada rancangan-rancangan yang tidak baik, ada rancangan-rancangan yang jahat, yang menjatuhkan orang lain. Tuhan, kami mau bertobat, kami mau berbalik pada jalan yang benar, kami mau hidup dan mengasihi Tuhan. Dan Tuhan anugerahkan ruang dan waktu dalam kehidupan kami. Supaya benar-benar apa yang kami rancang dalam kehidupan ini adalah menurut kehendak Tuhan dan bukan menurut kehendak kami masing-masing. Kami belajar pada waktu kami lemah, kami sakit, kami tidak berdaya, kami mau mengandalkan Tuhan. Sebab apapun pergumulan dalam kehidupan ini ada maksud dan rencana Tuhan di dalamnya yang terbaik di dalam keberadaan hidup kami semua. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, berkati setiap keluarga yang menikmati tugas dan pekerjaan di hari ini, suami istri. Biarlah diberkati dalam melayani Tuhan, dalam melaksanakan tugas karya dan panggilan, baik sebagai pegawai negeri sipil maupun juga sebagai pegawai swasta. Sebagai orang yang bekerja, pengusaha, dan juga sebagai tukang ojek, tukang bangunan, atau juga sebagai ibu rumah tangga, dan cleaning service dimanapun mereka berada, tukang sapu jalan, dan lain sebagainya. Kami mau bekerja dengan rajin, kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau memberikan kehidupan ini sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan Allah sendiri. Anak-anak kami yang hendak menikmati tugas belajar di sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai di perguruan tinggi, Tuhan kasih kepintaran kepada mereka, kekuatan dan kesehatan, supaya dapat melaksanakan tugas sekolah dengan baik. Mereka semakin bersemangat untuk menikmati pendidikan, kasih dan anugerah Tuhan terus teralami dalam kehidupan mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati juga orang-orang tua kami di masa usia tua. Biarlah orang-orang tua kami diberkati oleh Bapa Sorgawi, anugerahkan hati yang gembira dalam hidup kami.
Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, teristimewa pemerintah yang ada di daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur Olindo Kambe, Bapak Wakil Gubernur Penatua Stephen Kando, Wali Kota Kota Manado, Bapak Andre Ango, dan juga Wakil Wali Kota, Bapak Penatua Dr. Risat Swalang, para eksekutif legislatif yang ada, lebih khusus Ketua Dewan kami, Ibu Diaken Alcedondo Kambe, dan semua aparatur TNI, Polri, para camat, lurah yang ada di Kota Manado. Biarlah mendapatkan kasih dan anugerah Tuhan di dalam memerintah Kota Manado, bahkan di daerah Provinsi Sulawesi Utara ini. Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode, Gereja Masih Injili Minahasa, Pendeta Dr. Hain Arina, dalam berkat Tuhan bersama dengan BPMS dan semua ketua-ketua wilayah, dan juga ketua-ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat. Seluruh anggota jemaat di Gemim ini dalam jamahan tangan kasih Bapa Sorgawi. Biarlah di hari ini kami bekerja dengan rajin, kami boleh mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Yang sakit Tuhan jamah ada mujizat kesembuhan, yang lemah dianugerahkan kekuatan, yang berduka cita diberikan penghiburan. Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru dalam berkat tangan kasih Bapa Sorgawi. Jemaat-jemaat yang ada di wilayah Manado Timur 4 ini dalam jamahan tangan kasih Tuhan Allah sendiri. Biarlah kami terus bersatu, sebab wilayah Manado Timur 4 ini adalah rumah kita bersama untuk bekerja bersama, maju bersama, dan mengasihi Tuhan dalam kebersama-samaan sehingga tugas dan pelayanan terus tergapai karena Tuhan ada hadir dan berkuasa dalam kehidupan kami semua. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang berhari ulang tahun di hari ini, dalam berkat Tuhan Allah sendiri, baik hari ulang tahun pribadi maupun hari ulang tahun perkawinan. Kami berserah di hari ini, jauhkan dari berbagai hal yang tidak kami akan terjadi dalam hidup ini, dan kami percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus terus teralami dalam hidup kami hari ini, besok, dan selalu terus. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru menyampaikan selamat bagi kita merayakan Minggu Sengsara yang pertama ini. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat juga bagi mereka yang berhari ulang tahun di hari ini, baik pribadi maupun perkawinan. Kasih dan anugerah Tuhan terus ada menyertai kita. Haleluya. Amin.